Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, pasti luar biasa baik. Pasti sehat selalu, ya. Pasti penuh sukacita dan tetap bersemangat. Ya, hari ini kita berjumpa lagi ke Kak Wendy Saloho, ya, dalam acara bimbingan virtual Sekolah Minggu HKBP Murestabad, ya, Minggu 14 Maret 2021. Ya, kita akan mulainya. Kita berdoa dulu. Nah, adik-adik, jangan lupa tetap tertib untuk Tuhan kita. Yuk, belajar tertib adik-adik. Iya, sudah tertib adik-adik. Ya, sekarang ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, pemilik hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa buat penyertaan. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih setiamu yang tetap membimbing kami, menjaga kami, melindungi kami Bapak. Mulai dari bangun tidur sampai saat ini Bapak. Ya Bapak, kami juga bersyukur ya Bapak buat penyertaanmu yang setiap waktu menjaga kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur buat itu Bapak. Kami juga mohon ampun ya Bapak kalau kami berkata-kata atau bertindak yang mendukakan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih buat pengampunannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Hai adik-adik, iya, kita mengenal kasih Yesus sungguh luar biasa. Kasih Yesus bukan 1 jam saja kita rasakan. Kasih Yesus bukan hari ini saja kita rasakan. Ya, kasih Yesus bukan esok hari saja kita rasakan. Tetapi kasih Yesus kita rasakan setiap waktu. Ya, kasihnya sungguh panjang luar biasa seperti sungai. Mari kita angkat lagu pujian ya dengan penuh sukacita, kasihnya seperti sungai.
Minggu 14 Maret 2021. Yang pertama, siapa di sini suka membaca Alkitab? Wah, semua suka ya membaca Alkitab. Tugas adik-adik minggu ini ya, membaca Alkitab. Membaca Alkitab dalam bentuk video. Kitab yang akan dibacakan Matius 26 ayat 63. Matius 26 ayat 63. Ya, adik videokan ya, kemudian dikirim paling lambat seperti biasa Jumat 19 Maret 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Seperti biasa adik-adik, kirim ke nomor sekolah minggu. Oke, pengumuman kedua, ini bulan 3, sebentar lagi bulan 4. Ada apa ya di bulan 4 kali ini? Iya, kita akan merayakan Paskah. Ya, untuk merayakan Paskah, kita akan adakan lomba bernyanyi karaoke. Lomba bernyanyi karaoke ada 2 kategori adik-adik. Kategori pertama, kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Kategori pertama, kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Kategori kedua, ya, kelas SMP saja. Ya, apa yang akan dilombakan bernyanyinya kali ini? Ya, adik-adik bisa dilihat di grup ruas yang diumumkan oleh seksi sekolah minggu. Oke, mulai dari sekarang kita latihan. Adik-adik latihan ya untuk lomba bernyanyi karaoke. Adik-adik, siapa mau bertemu di dalam Tuhan? Wah, kali ini mau. Semua pasti mau. Ya, mau bertemu di dalam Tuhan bukan saja rajin berdoa, tapi rajin membaca Alkitab. Mari kita tanamkan adik-adik, mari kita membuat hati kita suka membaca Alkitab. Ya, mengangkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Apa kabarnya? Ya, pasti sehat dan luar biasa. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Oke, semua sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, pasti sudah ya. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan yang mempunyai hidup kami, hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan hati dan telinga kami ya Allah, agar akhirnya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, tema kita pada hari ini yaitu kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kita ulang sekali lagi, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Ya, kasih karunia Allah yang menghidupkan itu kita ambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Oke, Bang Tony akan baca, adik-adik simak Alkitabnya masing-masing ya. Oke. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ayat 60. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang, ayat 61, yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Ayat 68. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Iya, adik-adik, kalaulah ada orang ditangkap polisi, oke? Kalau ada orang yang ditangkap polisi, kira-kira karena apa? Apa karena dia berbuat baik? Bukan karena berbuat baik. Tapi karena apa ya kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Karena apa ditangkap polisi? Iya, karena melakukan kesalahan, karena melakukan pelanggaran hukum, makanya dia ditangkap polisi. Udah? Dia dihukum karena melakukan kejahatan.
Iya, tapi adik-adik tahu tidak? Ada seseorang ketika dia ditangkap, bukan karena kesalahan dia, bukan karena dia berbuat jahat makanya dia ditangkap, dihukum, bukan. Tetapi karena kesalahan orang lain dia ditangkap. Siapa kira-kira ya? Ayo, siapa yang tahu? Yang dia tidak berbuat jahat, tidak melakukan kesalahan, tetapi dia ditangkap dan dihukum. Ayo, siapa kira-kira yang tahu? Ya, huruf pertamanya Y, huruf terakhirnya X. Siapa yang kira-kira tahu? Ada pertamanya Y, huruf terakhirnya S. Ayo, siapa yang tahu? Iya, Yesus. Siapa? Iya, Yesus. Yesus yang tidak melakukan kejahatan, tetapi dia ditangkap dan dihukum mati. Loh, kenapa Bang? Dia ditangkap dan dihukum mati karena menebus dosa-dosa, kesalahan Bang Tuani, mereka, adik-adik sekolah minggu kita semua. Oke, Yesus ditangkap dan dibawa menghadap ke imam besar. Ayat 57. Abang baca. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa Yesus menghadap Kayafas imam besar. Yesus ditangkap dan dibawa ke imam besar. Udah, adik-adik, tadi sudah Abang katakan, Yesus ditangkap bukan karena kesalahan Yesus, bukan karena Yesus melakukan kejahatan, tetapi karena Yesus ingin menebus dosa abang, dosa adik-adik, dosa kita semua. Oke? Dan imam-imam, kepala dan mahkamah agama memfitnah Yesus. Udah, bukan hanya ditangkap, tetapi imam besar menghujat atau memfitnah Yesus. Di ayat 59. Perhatikan ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Iya, Yesus difitnah sama imam-imam kepala. Yesus difitnah sama mahkamah agama. Tapi adik-adik, ketika dia difitnah, ketika dia dihujat, tahu adik-adik apakah Yesus melawan? Bukan aku, kata Yesus. Yesus tidak menjawab seperti itu. Malah Yesus diam. Yesus diam ketika dia difitnah. Yesus diam ketika dia dihujat. Kenapa Yesus diam? Apa karena tadi Yesus bersalah? Bukan. Apakah Yesus tidak berdaya? Makanya Yesus diam? Tidak. Tetapi karena Yesus mengasihi mereka, mengasihi abang, mengasihi adik-adik, mengasihi kita semua, makanya Yesus diam, tidak melawan. Bukan karena Yesus tidak berdaya, bukan Yesus bersalah, tetapi karena Yesus mengasihi abang, mengasihi adik-adik, mengasihi kita semua, orang yang berdosa. Yesus tadi ditangkap, dihujat, difitnah untuk menebus dosa kita. Akhirnya Yesus mati di kayu salib, menebus kesalahan-kesalahan kita semua. Iya, adik-adik, dosa kita yang dulu, sekarang sampai selama-lamanya Yesus telah
tebus dosa kita. Abang ulang sekali lagi. Dosa kita yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya Yesus telah ampuni segala dosa kita. Jadi Yesus mati di kayu salib sekali untuk selama-lamanya menebus dosa kita. Oke, jadi ingat, Yesus mati menebus dosa kita semua. Itulah bukti Yesus mengasihi aku. Itulah bukti Yesus mengasihi adik-adik. Itulah bukti Yesus mengasihi kita semua, termasuk orang tua kita. Oke, jadi ingat, dosa kita telah dibayar lunas, telah ditebus sama Tuhan Yesus. Dosa kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Iya, sebelum abang akan akhiri firman Tuhan pada hari ini, khotbah kita, ayat hafalan hari ini, minggu ini tidak ada. Tetapi yang ada membaca Alkitab. Abang ulang, membaca Alkitab. Tugas kita minggu ini membaca Alkitab, lalu divideokan membaca Alkitab dari Matius 26 ayat 63. Abang ulang, nanti adik-adik baca. Kalau adik-adik yang belum bisa baca, bisa dibacakan sama orang tuanya, dibantu. Matius 26 ayat 63. Bang Tuani baca. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Abang ulang sekali lagi. Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Begitulah tugas kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib, menebus dosa aku, dosa anak-anak sekolah minggu, dosa orang tua, dosa kami semua. Yesus, akhirnya Yesus, kami bebas dari dosa. Akhirnya Yesus, kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, engkau telah mau mati di kayu salib. Terima kasih Yesus, engkau mau mengorbankan hidupmu untuk dosa kami, untuk hidup kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri bimbingan virtual pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan ya Allah, kalaulah pada hari ini Yesus kami bisa mendengar bimbingan virtual ya Allah. Terima kasih Yesus, engkau mau mati di kayu salib, menebus dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, bahkan berkati ya Allah buat adik-adik sekolah minggu, guru sekolah minggu, para halado, berkatilah kesehatan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, nama saya Jordana Baban Jordan, masih TK Jordan. Mau bilang ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan lah yang menopang aku. Amin, terima kasih. Hai, nama saya Desa. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini.
Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dadah, sampai jumpa. Shalom, nama saya Rapel J. Jabat kelas 1 SMP. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini, yaitu Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Amin. Salam, nama saya Riko J. Jabat. Saya akan menghafalkan ayat minggu ini, yaitu Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Amin. Salam, nama saya Nara Borsi Jabat. Saya mau hafalkan ayat minggu ini, yaitu Mazmur Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Allah adalah penolongku, Allah adalah penolongku. Tuhanlah Tuhanlah yang yang menopangku. Amin. Amin. Shalom semuanya, nama saya Dea Tesalonika Bernababan. Dia kelas 3 SD. Dia mau menghafalkan ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Terima kasih. Nama saya Fania, Mania, Eva, Rista, Boru, Marmata. Saya akan menghafalkan ayat minggu ini yang tertulis dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Amin. Dan Bobo dan saya akan membacakan ayat hafalan Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Amin. Nama saya Nana Bobo dan saya akan membaca pelan saya. Mazmur 54 Mazmur 54 ayat 6. ayat 6. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Allah adalah penolongku, adalah penolongku, Tuhanlah Tuhanlah yang menopang aku. dan menopangku. Amin. Amin. Salam. Salam bagi kita semua, nama saya Teresia Marpaung, kelas 5 SD akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Terima kasih. Salam bagi kita semua. Saya Nomi Marpaung, kelas 1 SD akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Felicia Sitorus, kelas TK. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 54 ayat ayat 6. 6. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah adalah Allah adalah penolongku, Tuhanlah Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Shalom kakak dan adik sekolah minggu, kenalkan nama saya Raditya Syambi, saya L1 SMP. Di sini saya akan menyebutkan ayat hafalan pada minggu ini yang tertulis di Mazmur 54 ayat 6.
Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih. Shalom teman-teman dan guru sekolah minggu, nama saya Keja Sirait. Saya kelas 4 SD. Saya ingin menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Mazmur 54 ayat 6. Bunyinya, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang tangan aku. Amin. Terima kasih. Teman-teman dan guru sekolah minggu, nama saya Chelsea Lovita Sirait. Saya kelas 1 SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Mazmur 54 ayat 6. Bunyinya, sesungguhnya Allah penolongku. Tuhanlah yang menopang tangan aku. Amin. Terima kasih. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Shalom. Shalom kakak abang guru sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Ferisi Barani. Saya kelas 2 SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini yang tertulis Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Shalom dah. Salam sehat. Salam kakak abang sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Kenjo Gamalia Siprani. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang tertulis Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah menolong aku. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Shalom. Dah. Salam sehat. Salam semuanya, nama saya Willy Sitorus, kelas 4. Saya akan menghafalkan ayat mingguan ini. Diambil dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopangku. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Joan Simarmata. Saya membacakan ayat hafalan minggu ini. Mazmur 54 Mazmur 54 ayat 6. 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Bye-bye. Shalom, nama saya Francis Putar, kelas SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini tertulis di Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopangku. Amin. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Sepania Juliarta Sidabutar, kelas 5 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini tertulis di Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Terima kasih. Minggu saya Elan Pandar Sinangga. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Mazmur 54 ayat 6. Bunyinya adalah sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopangku. Amin. Shalom, salam sehat. Nama
saya Glesia, saya kelas 1 SD. Saya akan mengucapkan ayat hafalan di minggu ini yang tertulis Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku dan Tuhanlah yang menopangku. Dadah. Shalom. Shalom, nama saya Jovaka dari ayat hafalannya dari Mazmur Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopangku. Amin. Ayat hafalannya Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopangku. Amin. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah ada penolongku yang datang. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Nama saya saya kelas 3. Ini ayat hafalannya. Mazmur 54 ayat 6. Dan sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopangku. Dadah. Kakak untuk sekolah minggu. Nama saya TKB. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopangku. Dadah Bang Kakak. Teman-teman, nama saya Nisha Gita Sihambing, kelas 1 SD. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Nisha yang belum sekolah. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih. Shalom semuanya, nama saya Immanuel Putra Sitompul. Saya kelas 2. Saya Kemudian Sitompul, saya TKB. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih. Iya kakak yang duh mata ya ini ya tahu ayat 4 yang bunyi Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Dadah. Halo kakak saya iya terus ada apa minggu ini
Mazmur Mazmur 54 54 ayat 6. ayat 6. Sesungguhnya Sungguhnya Allah Allah adalah adalah penolongku. tolongku. Tuhanlah Tuhanlah yang yang menopang menopang aku. aku. Hai abang kakak guru sekolah minggu, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anabel Natania Togotorop. Saya kelas 2 SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini, yaitu dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin, terima kasih. Shalom, nama saya Jaslin Dia Damane. Saya kelas 6 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Emily Kasiboru Damane. Saya kelas 2 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih. Shalom. Shalom, nama saya Samuel Senulaila. Umur saya 4 tahun. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Tertulis di Mazmur Mazmur 54 ayat 6. ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Perkenalkan, saya Henok Malingin Setompul. Saya akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dadah, Umar. Perkenalkan, nama saya Yonata Julo. Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis di Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin, terima kasih. Shalom kakak abang guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cecilia Grace Nakata Tugatarop. Saya kelas 6 SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini, yaitu dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Azril. Hari ini saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih. Hai semuanya, nama saya Jedo. Ayat hafalan di minggu ini adalah Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku dan Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Octavia Urmanik. Saya ingin menghafal ayat hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih. 1, 2, 3. Hai, nama saya Agus. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil oleh Mazmur 54 ayat 6. 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah
penolongku, adalah penolongku, dan Tuhanlah dan Tuhanlah yang menopang yang menopang aku. Selamat hari Minggu semua. Perkenalkan, saya Petra Silaban. Saya akan menyebutkan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 6 yang isinya sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih.